kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini di video pilih kartu dibalik sikapnya dia terhadapmu. Ada zodiaknya dia juga nanti saya bacakan, sama keadaan hubungan kalian yang sekarang. Oke, untuk kalian yang baru banget di channelku, jangan lupa subscribe ke channel ini, kemudian nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Zia. Terus follow juga TikTokku Moonlight Affirmation, follow Instagramku @moonlightaffirmation. Dan juga untuk kalian yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp dan line IDZ yang tertera di deskripsi. Oke, so before kita masuk ke readingannya, ada baiknya kalian tenangkan hati, tenangkan pikiran dulu karena kita akan masuk ke pilih palnya. Ya, fokus pikirkan orang yang Anda ingin lihat sikapnya dia terhadapmu. Pikirkan namanya, pikirkan orangnya, gambarkan dia di pikiranmu. Dan kemudian ketika Anda fokus, panggil dia dan tanya pada dia. Percakapan dia di pikiranmu, tanya pada dia, apa sih maksudmu di balik sikapmu terhadapku? Ya, sambil bertanya, coba tanya dia, dari 4 pal ini yang mana yang kamu tunjuk? Oke, kalau dia sudah menunjuk salah satu kartu, berarti ini adalah pilihanmu. Pal 1 yang rainbow atau pelangi, artinya berkat. Kemudian pal 2 ada kristal, itu fokus. Pal 3 ada musik, itu harmoni. Dan pal keempat ada gunung, itu kekuatan. Di sini dari pal ini, dari set Oracle Earth Magic by Stephen D. Farmer, kira-kira yang mana ya yang sudah menarik intuisimu untuk memilih? Jika kasih waktu lagi ya, silahkan. Oke, sudah. Yuk, gak usah berlama-lama, jangan dibolak-balik. Satu keputusan aja dan biarkan satu saja yang memanggilmu. Ya, kalau memang ada 2 pal yang menarikmu silahkan. Bisa lebih dari 1, tapi pertimbangkan salah satu saja supaya rasanya lebih detail. Oke, yuk. Kita masuk ke pal yang pertama. Nih, yang rainbow. Rainbow blessing. Sebenarnya di balik sikapnya dia terhadapmu itu ada apa sih? Kita mulai dari dia terhadapmu. Dia terhadapmu sepertinya baik ya. Tetap jaga tali silaturahmi, nggak terputus. Dia juga selalu keep in contact ya, nggak jauh darimu, nggak istilah kata ya paling kalau say hi dia juga hi balik. Tidak memutus tali silaturahmi karena mungkin dia merasa juga dia baik, kamu baik, kenapa juga harus ada pemutusan hubungan. Kemudian di sini ada The Magician. Nah, kebaikannya dia terhadapmu ini sepertinya memang bukan sesuatu yang sudah kalian jalani lama. Dalam artian ini bukan pola dia. Awal mungkin kalian bertemu atau selama kalian menjalani suatu koneksi atau hubungan atau pertemanan atau apapun itu bentuknya chemistry yang sudah terjadi di antara kalian, ini sudah berubah. Kenapa berubah? Ya karena waktu berjalan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Dan saya juga merasakan memang ada satu badai yang menerpa kalian, ada satu peristiwa besar yang menerpa kalian sehingga sampai di posisi ini gitu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Karena saya ada The Magician juga. Terus ada yang pasti ada Cancer, Scorpio, Pisces ya, salah satu dari zodiak ini karena ada Six of Cups sama Magician. Kemudian ada Wheel of Fortune. Ini ada zodiak api, fire, dan fire-nya kuat, Aries, Leo, Sagittarius. Ini di sini ada Wheel of Fortune melambangkan bahwa selama ini dia bersikap dan berubah seperti itu. Entah kenapa salah satu dari kalian gak ada yang protes. Dalam artian gini, darimu gak ada yang protes gitu. Atau dari dia pun tidak yang seperti kamu tahu gak sih kenapa aku harus berubah gitu ya, enggak gitu. Jadi sama-sama menerima situasi ini seperti
kalau bisa saya bilang ya sudah tahu, saling tahu ya sebenarnya, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang dia harus begini dan kamu harus begitu. Kalian harus tampak baik-baik saja, kalian harus tetap jaga komunikasi, atau kalian harus tetap sebagai teman atau orang yang saling kenal dan tidak memutus hubungan di antara kalian, tetapi juga tidak bisa lebih jauh lagi dari apa yang ada sekarang. Oke, ada swords lagi, page of swords. Tapi kalau saya lihat memang dia juga bukannya mau seperti ini, tapi karena memang keadaan sudah seperti ini, sudah kalah di medan perang. Sepertinya dia tidak ada cara lain selain mengubah ya. Mengubahnya seperti ya, mengubah jalan yang ada seperti ini. Pada dasarnya hubungan di antara kalian ini memang sudah terbentuk baik awalnya, kemudian badai yang menerpa itu luar biasa besar, seperti angin yang ada di The Magician ini, yang terpaksa harus mengubah situasi dan keadaan hubungan dari kalian. Jadi kalau saya bilang ada kesedihan di situ ya, besar sekali, karena ketidakmampuan untuk mempertahankan situasi yang sebelumnya pernah terjadi, kebahagiaan yang ada, kasih sayang yang ada, terpaksa harus hilang, terpaksa harus menjauh darimu, tapi tetap sebagai teman. Mungkin di sini kalau saya bilang ini seperti berpura-pura ya, karena memang pada dasarnya nggak mau seperti ini, cuman lebih ke apa boleh buat gitu. Tapi di sisi lain, karena ada Nine of Swords di sini, kelihatan di dia bahwa mungkin itulah sebabnya Anda mampir ke video ini. Jadi bukan karena suatu kebetulan Anda berpikir bahwa ya sudah, ini sudah seperti ini aja, bukan. Karena memang Anda, maksudnya ya sudah, Anda pengen tahu aja ya, untung-untungan gitu. Tapi sepertinya memang Anda sudah curiga. Anda sudah tahu bahwa kalian match yang ada di sini, ini orang yang Anda pikirkan ini dia tertekan banget. Nine of Swords, so pressed ya, tertekannya luar biasa. Kayak aku punya kaki tidak bisa berjalan, aku punya tangan tidak bisa bergerak, tapi dia tetap harus menggunakan tangannya untuk melebarkan bibirnya untuk tersenyum padamu. Bisa dibayangkan ya, betapa dia tetap harus berusaha baik sama kamu. Jadi di balik sikapnya dia ada rainbow, di balik sikapnya dia sebenarnya ada satu apa ya, ketulusan hati dari dia untuk ya semoga kamu berbahagia. Semoga dengan seperti ini kamu dan aku ada di tempat yang aman gitu. Jadi tidak saling melukai. Padahal sebenarnya sama-sama saling melukai. Cuman dengan keadaan dan dengan cara yang seperti ini akan lebih baik. Jadi di balik sikapnya dia ada keinginan untuk mengubah situasi ini, dan dia sebenarnya tidak mau seperti ini. Tidak mau banget. Cuman oh this is sad. Apa boleh buat gitu. This is sad, it hurts. Dia juga nggak mau membiarkan keadaan terlalu sulit ya. Dia nggak mau membuat keadaan terlalu sulit, lebih baik dia seperti ini. Dan karena dia memang sudah bersikap sebaik-baiknya untuk apa ya istilah kata, dia sudah bersikap sebaik-baiknya untuk bisa apa ini namanya ya,
baik padamu, baik pada semua orang. Karena dia dapat sinyal dari semesta that I have to love, dan bahwa saya harus mencintai, dan saya harus membiarkan keadaan terstruktur dan tersistem apa adanya. Saya gak boleh ganggu sistem. Jadi dia yang sebenarnya mengikat diri dia sendiri untuk tidak merusak apa yang sudah ada, apa yang sudah tertata. Lebih mencintai bumi, lebih mencintai alam sekitar, lebih mencintai sistem yang ada, dan lebih ke memaklumi keadaan. Pada dasarnya dia vision quest di sini. Dia sebenarnya ingin banget mengubah, tapi kayak this hand, tangan ini itu nggak kuat gitu. Jadi nggak bisa. Ya, whatever, saya cuma manusia. Gitu. Cuman ya, kalaupun dia bilang dia nggak kuat, sebenarnya emosi dari dalam diri dia tuh so big, besar banget. Jadi kayak dia bisa blow up atau dia bisa meledak kapanpun juga. Karena ada lightning di sini, gede banget kan. Jadi dia bisa meledak kapanpun juga. Kapanpun dia merasa dia mau meledak, dia bisa meledak. Dan bukannya dia gak mau menyelesaikan situasi yang ada, cuman masalahnya, maksudnya dia tidak, bukannya dia gak mau jujur ya dengan perasaan dia, cuman dia gak mau keadaan jadi rumit gitu loh. Tapi, tapinya di sini, dia sebenarnya memendam banget emosi, kecewa terhadap keadaan, dan dia ingin adanya perubahan. Tapi kan sulit ya. Dan sepertinya kamu match juga tahu situasinya yang sekarang seperti apa. And so kalian ini sekarang hubungannya memang sudah di fase change, perubahan. No, dia tidak seperti dia yang dulu lagi. No, keadaan kalian tidak seperti keadaan kalian yang dulu lagi. Dan yes, tidak bisa dipaksakan. Oke, tidak bisa dipaksakan. Karena dia sudah, istilah kata, kalau kita buat kue ya, gitu. Dalamnya mungkin kayak kue itu mungkin agak bantet sedikit lah ya, gitu. Agak bantet sedikit ya, atau gosong atau apa gitu ya. Tapi hiasannya itu dibagusin gitu ya, dibagusin indah gitu. Itu seperti dia yang sudah memahat atau menghias, mendekor kue itu dengan begitu indah, sampai dalam-dalamnya kalaupun dimakan pun mungkin sudah nggak ada rasa pahitnya lagi atau bantatnya lagi gitu. Oke, so itu yang saya bilang sebagai awal yang baru. Jadi dia betul-betul sudah dekor ini seindah-indahnya. Jadi dia nggak mau rusak itu lagi. Maka terlihat seperti rainbow, terlihat seperti begitu indahnya, gitu. Dan karena memang dia tujukan ini, kue ini untuk semua orang yang memakannya. Jadi dia tujukan caranya dan pengorbanan dia dan kesakitannya dia itu adalah supaya orang lain bahagia. Dan bukan hanya kamu saja, tapi orang-orang yang terlibat atau ada di sekitar kalian. So not just you, bukan cuma kamu. Yes, jadi kalian itu sudah di fase perubahan. And it's so big, karena ini sebenarnya Skype di sini ya. Sabit ini tuh sebenarnya melambangkan ada sesuatu yang memang sudah dirontokkan, yang sudah dipotong, yang sudah dicabut sampai ke akar-akarnya dan sudah selesai. That's it, sudah panen, sudah selesai. Kamu sudah petik hasilnya gitu. Dan sikapnya dia ini rasanya adalah yang terbaik. Ada beberapa dari kalian yang sebenarnya keadaannya nggak begitu dalam atau rumit seperti yang Zee katakan. Mungkin kalian baru kenal, tapi terus kemudian dia tiba-tiba menjauh atau apa. Itu sebenarnya intinya sama. Artinya dia itu sebenarnya hanya bersikap yang terbaik menurut versinya dia. Karena kalau misalnya sikap dia tidak seperti ini, menurut dia itu malah justru tidak baik untuk kalian berdua. Gitu. Oke, deal with that ya. And the last one ada matahari.
Jadi yang sekarang ini adalah yang terbaik, the best. Gak ada sih yang istilah kata yang dia sengaja buat untuk menyakiti kamu atau apa, semestinya gak ada sih. Cuman ya memang keadaan sekarang kelihatannya kan kalian baik-baik aja, bener gak? Banyak loh energi yang sih dapat, kelihatannya kalian baik-baik aja. Maksudnya kalian itu nggak yang sampai sorry ya, misalnya ada yang dari kalian ada yang mungkin selingkuh lah atau apa, tapi ternyata baik-baik aja. Sekarang ini kelihatan baik-baik aja, nggak ada menyakiti sesiapapun, atau mungkin sudah selesai juga perharanya, dan ya sudah gitu. Jadi hubungan kalian sekarang, kalau saya bilang sudah baik-baik saja, dia baik-baik saja, kamu baik-baik saja, dan nggak menyakiti sesiapapun. Dan menurut saya be thankful ya, berterima kasih kepada alam semesta, karena berkat dia yang seperti itulah akhirnya kamu juga bisa ngikutin jalannya dia. Kalau enggak mungkin kamu akan sedikit memaksakan, atau mungkin kamu betul-betul memaksakan supaya kalian bisa ada komunikasi lagi, nggak seperti ini, balik lagi seperti dulu. Mungkin kamu akan memaksakan itu, tapi karena dia yang sudah mulai duluan, akhirnya kamu mau nggak mau ngikutin jalannya dia atau alurnya dia. Again, dia tidak mau melawan sistem, karena dia sudah sadar tempatnya dia dan seharusnya dia seperti apa. Dia sudah sadar itu. Dia sudah kumpulkan semua logikanya dia untuk ini yang terbaik gitu. Although it hurts, sekali lagi meskipun itu sakit atau menyakitkan. Ya, oke, itu yang pilih part 1. Thank you yang sudah mampir ke channelku. Jangan lupa follow Instagramku ya. Dan juga bagi kalian yang baru banget di channelku, kalian juga bisa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Z. Let's go ke part yang kedua, yang crystal. Oke. King of Swords. Jadi dia punya feeling ya, perasaan dia terhadapmu saat ini, terhadapmu, dia itu memang sudah sangat buat pertahanan gitu. Kayak no. Pokoknya nggak boleh ganggu saya lagi, nggak boleh ganggu emosiku, nggak boleh ganggu perasaanku, jangan ganggu moodku, karena moodku bisa swing kalau misalnya ketemu sama kamu atau bicara sama kamu. Pokoknya lagi bukan sensi lagi ya, dia tuh lebih ke udah tegas dan buat benteng pertahanan gitu loh, untuk nggak ngomong sama kamu lagi, untuk tidak komunikasi sama kamu lagi. Dan itu betul dalam ya kalau saya bilang ya, karena emosi yang dia ada saat ini tuh bukan emosi yang sesaat aja gitu loh, kayak sesuatu yang dia sudah patenkan. Pokoknya titik, nggak ada yang namanya ngomongan untuk komunikasi lagi gitu ya. Pokoknya dia nggak mau ada itu lagi lah, pokoknya that's it gitu loh, selesai. Gemininya kuat banget di sini ya. Kayak Gemini yang halus, lembut, tapi juga keras gitu ya. Strong banget gitu. Judgment. Oke. Jadi kalau saya bilang sih, memang dia sudah ngerasa nggak mau ada komunikasi atau nggak mau ada apa-apa lagi lah di antara kalian. Jadi kalau memang kamu merasa dia sekarang dingin, karena banyak dari kalian yang mungkin dia dingin atau dia kesal atau apa gitu ya, memang inilah sikapnya dia gitu. Inilah sikap aslinya dia. Maksudnya inilah perasaan terdalamnya dia, di balik sikapnya dia yang seperti itu. Judgment. And as for of Pentacles, dia cuma mau melindungi kebahagiaan dia sendiri. Nggak ada yang dia tujuan lain. Nggak ada tujuan lain selain kebahagiaan dia sendiri
selain ketenangan dia sendiri, dan selain dia hanya ingin tidak ada orang yang ganggu hidupnya dia, karena ya memang ini haknya dia gitu loh. Jangan ganggu saya lagi, my life will be better without you. Hidup saya akan baik-baik saja tanpa kamu. Dan betul itu yang dia rasakan. Rasa sakit itu sudah hampir gak ada ya. Rasa cinta sama kamu gak ada. Sudah lebih ke perasaan netral, dan sungguh dia tidak mau kamu ganggu kebahagiaan dia atau ganggu ketenangan hidup dia lagi. Terus dia agak parno jatuhnya. Jadi kalau kamu chat dia, call dia, atau kamu ketemu dia tidak sengaja, dia nggak suka banget. Dia jadi parno sama kamu. Kamu pria, wanita, gendernya nggak ada masalah. Di sini memang untuk semua gender. Dan come on, lihatlah di sini Four of Pentacles. Dia betul-betul kayak nih si tupai ini ya. Dia ngambil ini Pentacles ini tuh yang kayak ya udah ini pokoknya punya gue. Ya nggak ada yang akan gue kasih ke siapapun, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang menghancurkan ini. It's mine, ini punyaku. Don't touch it, jangan sentuh. Ya, Gemininya kuat banget di sini. Oke, tapi selain itu mungkin ada zodiak Libra, Aquarius, tapi little sedikit. Gemini yang kuat. Oke. And then we have Ace of Swords. Libra yang kuat ya. Ace of Swords di sini banyak kartu pedang. Galak bener ini orang. Gak mau kasih kamu kesempatan sama sekali ya. Gak ada, dia gak mau kasih napas untuk kamu masuk, ngobrol, ataupun coba untuk negosiasi. Gak ada, pokoknya titik. Selesai ya, sudah nggak ada lagi yang bisa ganggu-ganggu aku ya. Kamu juga harusnya paham situasi ini. Jadi nggak sih, dia tidak mau kasih siapapun masuk lagi. Menurut dia sangat nggak etis untuk ngomongin hal-hal yang nggak ada faedahnya gitu. Kayak aduh, saya kayak si panda ini ya. Maksudnya dia adalah si panda ini yang kayak let me enjoy my bamboo stick, makan daun bambu itu, biarkan gue hidup tenang, makan enak, dan kalau kamu berani-berani ngapa-ngapain sini, pedang gue ada di depan, gue tusuk lo. Things like that ya, seperti itu. Jadi dia nggak mau siapapun masuk. Dan kalau memang dari si Libra ya, Libra kan memang tegas banget gitu loh. Tapi satu sisi memang dia bijak, dalam artian dia betul-betul mempertimbangkan berbagai sisi baru dia bisa ngejudge kamu gitu. Karena dia memang sudah trauma ya dengan berbagai hal yang terjadi dalam koneksi kalian sebelumnya, dalam perbincangan kalian, atau mungkin dalam hubungan kalian sebelumnya. Bagi dia udah nggak ada oke-okenya gitu. Dan di sini sebenarnya ada Four of Pentacles sih ya, tapi kecil, mungkin antara Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi nggak sebanyak itu, mungkin lebih ke Capricorn. Taurus, Virgo, tapi menurut saya lebih karena ada Four of Pentacles, lebih ke Capricorn sih. Four of Swords, ya elah sword semua, ya elah, aduh, sorry, Five of Swords, sorry, ini lagi Five of Swords. Sebenarnya sih kalau nggak ada rasa manusiawi sama kamu sih enggak ya, bukan berarti dia betul-betul completely udah nggak mau bicara lagi sama kamu, pokoknya that's it, udah selesai, enggak sih, enggak seperti itu banget sih. Tapi ya kamu kalau misalnya lagi berperang di medan perang untuk mendapatkan hatinya lagi, kamu sudah kalah, itu udah selesai gitu. Tapi ada rasa manusiawi dia yang kayak ya
ya pokoknya selama lu nggak ganggu gue juga nggak ganggu kamu deh gitu ya. Dan jangan pernah ngaku-ngaku kalau kamu sama aku hubungannya masih baik-baik aja, karena ya hubungan kita ya B aja gitu loh. Maksudnya dibilang baik-baik saja ya juga tidak, dibilang tidak baik ya memang tidak baik gitu. Tapi kalau dibilang baik kemudian kita masih berhubungan, masih romantis atau apa, no, not at all, nggak seperti itu ya. Rasa manusiawi dia masih ada, dalam artian kalau misalnya ada sesuatu yang kamu butuhkan, misalnya ada sesuatu yang urgent, kamu mau bicara sama dia, kecuali kamu di blok ya, sebenarnya sih ya masih bisa gitu. Pokoknya masih ada rasa manusiawinya, tapi ya sudah pelan-pelan hilang gitu. Bukan pelan-pelan hilang ya, udah benar-benar hilang malah. So, di balik sikapnya itu adalah komunian. Sebenarnya dia mau ngomong tegas sama kamu, atau mungkin dia sudah lakukan. Banyak dari kalian yang memang dia sudah lakukan. Dia sudah tegaskan, dia sudah tegas sama kamu gitu. Ya, dia sudah bicarakan itu, terus kemudian dia dan orang yang ada di sekitarnya dia, atau orang yang saat ini bersama dengan dia, atau pasangan dia, itu sudah memberikan dukungan pada dia untuk lebih tegar lagi, untuk enggak goyah sama kamu. Ya, enggak goyah sama sekali. As ada vulnerability middle di sini. Enggak goyah, dan please jaga kebahagiaan dia. Itu pesan dari orang-orang di sekitar dia. Fokus pada kebahagiaanmu. Gunakan kristal untuk, kalau memang dia punya kristal ya, untuk bisa menetralkan perasaan dia supaya dia tetap happy, bahagia. Because what he or she needs, apa yang dia butuhkan, itu sebenarnya nggak lain adalah cinta. Ya, cinta. Dia butuh cinta. Dia butuh kasih sayang. Dan cinta dan kasih sayang dan perasaan nyaman itu sebenarnya adanya di fase keadaan dia yang sekarang. Bukan di saat dulu ketika dia sama kamu mungkin masih bicara, itu gak membuat dia happy. Ini sekarang dia happy-nya di fase seperti ini. What he or she needs, apa yang dia butuhkan adalah compassion. Ada orang yang betul-betul sayang dan perhatian dan ngerti sama keadaan dia. Gak yang memaksakan, gak yang mengejar-ngejar gitu. Terus memang dia sudah trauma sih sama apa yang terjadi di antara kalian. So, apa yang terjadi sama kalian itu masing-masing dari kalian berbeda-beda pasti. Karena ini adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak. Tapi apa yang terjadi ya kalian semua yang tahu, bukan saya pastinya. Ini personally ada dalam diri kalian ya. Terus, the last one, keadaan hubungan kalian sekarang very unstable ya, sangat tidak stabil. Saling emosi ya, saling mencurigai. Kamu merasa dia sudah melupakan kamu atau apa, tapi kamu merasa mungkin dia masih berhutang padamu. Di satu sisi dia juga merasa tertekan, atau bukan tertekan tapi lebih ke merasa terancam sama kamu, makanya dia siapin pedang banyak banget di sini gitu. Jadi saling curiga, saling tidak merasa nyaman. Keadaan kalian saat ini sebenarnya belum bisa saling melupakan. Masih terikat perasaan atau feeling yang begitu besar. Begitu terikatnya, begitu besarnya sehingga nggak bisa ditekan gitu.
semakin kamu membenci orang itu, semakin kamu akan terus memikirkannya. Semakin kamu bisa tidak membenci orang itu dan lebih netral, semakin kamu bisa melupakannya. Karena dia fokus pada kebahagiaan dia sendiri, dia jadi nggak mau diganggu sama kamu. Tapi dia jadi membuat pagar yang begitu besar dan jadi dia mengetahui atau sangat mawas diri, sangat waspada terhadapmu. Oleh sebab itu dia jadi sering mengingatmu. Oleh sebab itu kalian sama-sama belum melupakan. Keadaan kalian sekarang ini adalah seperti lingkaran atau ring ini yang berputar-putar aja di sana. Dia nggak bisa ngelupain kamu karena dia waspada sama kamu, takutnya nanti kamu ganggu dia. Kamu gak bisa lupain dia karena sebenarnya kamu mau hubungin dia, atau vice versa, atau kebalik-balik. Atau mungkin kamu mau menciptakan atau memperbaiki koneksi di antara kalian. But wait, sebenarnya ada cinta di situ. Kenapa sih masih belum bisa melupakan? Karena ada cinta, karena ada perasaan sayang yang belum hilang. Sayang, opo kowe ngerti? Enggak. Iya sih. So please jangan membenci, please tetap mencinta, please hargai kalau memang dia mau sendiri, dan please hargai perasaanmu. Jangan memohon untuk cinta, berhenti memohon. Dan kalau memang yang penting tidak saling menyakiti, sudahlah gitu ya. Kalau dia sudah memilih menjauh, maka ya sudah, itu pilihan dia. Jadi kalau dibilang di balik sikapnya dia, ya adalah sikapnya dia. Jadi sikapnya dia yang dingin, sikapnya dia yang mungkin galak, ya memang itulah yang sebenarnya. Ada perasaan cinta, tapi sebenarnya itu bukan perasaan cinta yang bagaimana. Kenapa ya? Kalau terus memikirkan seseorang itu memang bisa membentuk satu pola perasaan yang sebenarnya bukan cinta sih, lebih ke kayak terpikirkan dan kepikiran lagi gitu. Lama-lama seperti cinta, tapi seperti tidak juga. Antara cinta dan benci dan nggak sehat sebenarnya. Gitu. Oke, itu yang pilih PAL 2. Thank you yang sudah mampir ke channelku. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Dan kalau memang mau personal reading lagi, ada nomor Z yang tertera di deskripsi. Kita masuk ke PAL yang ketiga, yang music. Oke, yuk. Oke, music, harmoni. Ini untuk sekarang dia terhadapmu sebenarnya gimana sih? Oke, kelihatan nggak ya? Oke. Oh, kebalik nih. The Fool. Dia terhadapmu menghindar, ya. Seperti si serangga ini ya, si walang ini yang melompat. Jadi dia seperti menghindar, dia seperti mau segala sesuatu tampak seperti nggak ada apa-apa. Jadi dia menghindarimu, dia kesannya seperti ya ketemu kamu seperti kayak biasa-biasa aja, tapi lebih ke menghindari sih, gitu. Dia sepertinya tak bisa mendapatkanmu, atau ada keinginan dia yang tidak bisa terwujud akan kamu. Ada sesuatu yang mungkin sudah kalian deal atau sudah kalian bicarakan, tapi gak terjadi. Yang pada akhirnya ya boom, lebih baik selesai. Oke, sebenarnya sih memang ya dia menghindar sih. Ya karena ya ada perasaan sakit hati, seperti punuk perindukan bulan yang tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia terhadapmu ini ya menghindar aja, malu ya. Ada perasaan malu. Gila, pedangnya aja udah ditaruh kayak gitu, kayak udah selesai. Kalah di medan perang,
sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dia juga takut, dia menghindar, sudah tidak bisa memberikan sesuatu yang memang tadinya mungkin kalian sudah bicarakan gitu ya. Ada suatu target yang tidak tercapai, ada sebuah keinginan yang mungkin sudah dibicarakan, dimatangkan, tidak jadi. Kemungkinan juga dia yang tidak bisa mendapatkanmu, kamu yang tidak bisa mewujudkan keinginan dia untuk mendapatkan kamu, atau sebaliknya. Jadi dia berusaha untuk tetap tegar ya, dengan sikap dia yang sekarang, tegar seperti oh aku nggak apa-apa, happy, semoga kamu happy ya gitu. Dia sempat sayang sama kamu, dia sempat menginginkan kamu dan masih menginginkanmu, tapi nggak bisa mendapatkanmu. Dan kalau nggak ada juga yang ini masalah sesuatu yang memang tidak bisa didapatkan, dan jadi berat di antara kalian karena tidak bisa didapatkan, dan juga bukannya tidak ingin mendapatkan, tapi memang apa daya gitu. Jadi sudah terlanjur ya, terlanjur melihat fakta bahwa tidak bisa mendapatkan targetnya. Jadi dia hanya membuat harmoni dengan keadaan gitu loh. Jadi dia tidak mau menyulitkan keadaan, dan ya udah berdamai dengan situasi. Ya udah kalau nggak bisa ya udah gitu. Toh dia sudah berusaha ya, bukannya dia pulang menanggung malu aja, toh usahanya juga sudah ada, toh dia juga sudah berjalan untuk memberikan perjuangan ya. Tapi that's it. And so di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces karena ada Seven of Cups. Terus pasti ada Gemini, Libra, Aquarius karena ada Swords. And then I'm seeing masih di, sebenarnya sih ada Eight of Wands, cuman Wands-nya itu Eight of Wands lebih ke Sagittarius ya, nggak semua elemen api gitu. Ya, oke. And so ini the Fool juga memang elemen udara juga ya. Gemini, Libra, Aquarius. Terus udah gitu Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Sagittarius. Oke, itu untuk dia, itu zodiak dia atau zodiakmu. Kalau memang ini salah satu dari zodiak kalian, kalian bisa cek sun, yang pasti biasanya di sunnya, di set, kemudian ada moon atau risingnya atau ascendantnya. Oke, lanjut. Terus dibalik perasaan atau dibalik sikapnya dia yang seperti ini, itu ada apa? Ada kesabaran, ada passion, ada cinta sih sebenarnya. Ya. Ada cinta yang kuat, yang tercipta, tapi juga yang berapi-api gitu ya. Tapi juga mampu dipadamkan oleh dia. Jadi dia mampu set fire, atau dia mampu menyalakan api itu, tapi dia bisa set off juga. Jadi dia bisa matikan juga. Karena ya nggak semua segala sesuatu yang dimau itu harus didapatkan. Konsep yang menurut saya begitu
ya begitu baiknya ya, mulianya gitu loh. And it's good, it's really good. Saya senang kalau kalian bisa mewujudkan hal-hal seperti ini gitu, karena itu memang satu apa ya, kalau memang dia bisa seperti itu menurut saya itu the best banget gitu. Dia bisa memadamkan sesuatu yang begitu bergejolak, menahan nafsu indera. Untuk kalian menurut dia lebih baik ya, tergantung nih. Kalau menurut kamu tidak baik ya bagaimana? Karena kan sebenarnya di sini ada generations. Kayaknya memang kalian pertemuan karena karma yang sangat berat ya. Terus habis itu ada dari kalian yang memang ada koneksi ancestor. Jadi nenek moyang kalian ini pernah mungkin berhubungan, bertemu di kehidupan sebelumnya, atau mungkin malah di kehidupan ini ada sempat kenal gitu ya. Maksudnya di dunia ini, nggak di kehidupan ini juga, kehidupan masa kalian mungkin ya nenek moyang kalian sudah nggak ada. But then saya lihat ada hubungan karma di situ yang cukup panjang, yang menyebabkan mungkin ada hutang karma sehingga kalian harus bertemu, kemudian kalian harus melakukan sebuah transaksi, tapi sepertinya stop karena dia merasa tidak mampu gitu. Dan ini adalah ada campur tangan dari ancestor, mungkin ada spirit guide ya, spirit guide yang adalah ancestor atau nenek moyang dari kalian yang menjaga kalian, mempertemukan kalian supaya hutangnya terbayar, hutang karmanya terbayar. Tapi memang ada dari dia yang menyerah gitu, karena memang ya tidak bisa, nggak bisa dipaksakan gitu ya. Yang penting sudah diusahakan, karena toh sudah berdamai dengan situasi ya. Ada vigilance juga di sini. Kalau memang tegas, berani untuk ngambil keputusan, menurut saya itu sangat luar biasa dibandingkan dengan, ya sekali lagi saya bilang ini amazing banget, karena berani menaklukkan berani menaklukkan nafsu indera yang ada dalam diri untuk maju dan memutus tali rantai itu gitu. And it's so good, bagus sekali ya, daripada bertahan dan membiarkan perasaan itu berkobar-kobar ya, tapi kayak nggak tahu solusi apa yang harus diambil. Jadi menurut saya ini yang terbaik, mampu mengerem dan berdamai dengan situasi, karena memang ada hal yang tidak mungkin dan tangan dia tak sanggup untuk lakukan. Cuma memang dorongan dari ancestormu atau nenek moyang dia, nenek moyangmu yang sudah pernah ketemu, sudah kenal, pembayaran hutang karmanya memang kuat sekali. Tapi apa daya, maybe not in this lifetime, mungkin tidak di kehidupan ini, tapi mungkin nanti bisa disambung atau bisa dibayar oleh anak-anak atau keturunan kalian. Ada kartu anak di sini ya, bisa disambung atau dibayar oleh mereka. Bukan pembayaran yang gimana ya, bentuk hutang karmanya sih masih sama, tapi pembayarannya mungkin berbeda sesuai dengan chapter kehidupan dari anak-anak kalian masing-masing nantinya. Menurut saya karma setiap orang itu berbeda-beda dan tidak menurun, dalam artian karmamu adalah karmamu, tapi memang kenapa si anak ini harus menanggung karma ini, ya memang dia juga ada dalam lingkaran karma kalian sebetulnya. Jadi di kehidupan sebelumnya pun pernah berkomunikasi dengan kalian, jadi pernah terlibat dalam karma kalian. Oleh sebab itu ya di kehidupan ini, kalau anak kalian, artinya anakmu dan anaknya dia ketemu, dan mungkin ada sebuah pembayaran karma di situ, baik secara langsung fisik bertemu ataupun secara tidak langsung, misalnya via siapa gitu. Jadi ada di situ yang saya rasakan, keturunan dari kalian nanti bisa anak, bisa cucu, bisa cicit yang nantinya akan membayarkan ini. Tapi kalau untuk kalian selesai sampai di sini, kecuali kalian mau lanjutkan lagi, tetapi toh keadaannya sekali lagi dia sudah berdamai dengan keadaan,
Kalau misalnya kamu paksakan, ya kamu hanya membiarkan kedamaian ini untuk terusik, dan belum tentu akan mendapatkan kedamaian yang lebih damai. Mungkin malah yang terjadi adalah chaos atau keributan. Dan keadaan hubungan kalian sekarang sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Tidak ada saling membenci, yang ada saling mengharap. Ya, mungkin kamu agak benci dia karena, atau agak kesal, atau ada emosi yang terlibat di situ karena kamu ingin dia maju, kenapa nggak berani maju? Apalagi kalau kamu juga punya perasaan terhadapku, atau kamu juga membawa emosi akan aku, tapi tidak ada yang bisa dipaksakan. Komunikasinya tetap terjalan, ya. Sekali lagi, justru karena memang ada ikatan karma di situ, tapi pemutusannya sudah dari salah satu pihak, gitu, dari dia sepertinya. Jadi kalau ditanya di balik sikapnya dia itu sebenarnya ada perasaan sayang yang luar biasa, ya, melindungimu, yang dia yang tidak bisa mendapatkan kamu, dia yang paham dengan situasinya. Dan the last one, hubungan kalian. Sebenarnya kartu kunci ini menurut saya lebih ke sudah terkunci, tapi kuncinya kan dia yang pegang, dan kamu juga pegang gitu. Masing-masing pegang satu kunci. Siapapun bisa membuka setiap saat. Mau membuka silahkan, mau menutup juga silahkan. Tapi saat ini dikunci atau ditutup dulu. Mau dibuka kapan saja silahkan, ya. Semacam kotak Pandora yang bisa dibuka kapan saja. Tapi kalau mau ditutup juga bisa. Tapi ketika kamu buka, ya hati-hati, ada konsekuensinya. Ketika ditutup pun sama, ada konsekuensinya. Gitu. Oke, itu dari saya. Semoga membantu, ya. Jadi akan lanjut ke part yang keempat. Jangan lupa follow Instagramku, TikTokku, dan juga bagi kalian yang baru banget di channelku, subscribe ke channel ini, ya. Let's go ke part yang keempat, mountain atau kekuatan gunung. Oke. Dia tuh sekarang gimana terhadapmu? The Hangman. Gak jelas ya, gak jelas lagi. Sikap dia gak menentu. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang marah, kadang baik, kadang cinta atau berbinar-binar padamu, kadang hanya diam aja. Dan ada beberapa dari kalian yang dia cenderung diam, silent, atau menghilang, ghosting. Dia terhadapmu juga ada yang memang masih baik, sayang, cinta, dan ya, jadi sikapnya berubah-ubah. Ya, banyak kan sikapnya berubah-ubah. Ada yang ghosting sedikit dari kalian, ada yang emang masih bersama, menunjukkan rasa cintanya. Cuman karena ada The Hangman di sini, sepertinya kalaupun cinta pun kayak sesuatu yang nggak tulus gitu loh. Kayak ada motifnya, atau kayak ada ya rasa sayang, tapi rasa sayang yang tidak sepenuhnya begitu. Ya harap maklum, namanya juga manusia punya pemikiran sendiri-sendiri yang kamu tidak bisa kontrol. Saya tidak bisa kontrol kamu, kamu tidak bisa kontrol saya. Ya sudah. That. Okay. Dia, kalau saya bilang dia lagi di fase perasaan dia lagi tercabik-cabik ya, gitu. Jadi saat ini dia terhadapmu itu cenderungnya, kalau dia kadang dingin atau kadang ghosting, atau dia memang ghosting gitu ya, at least menghilang, atau dia cintanya seperti cinta banget,
itu sebenarnya perasaan dia tuh seperti sudah mati, karena ada sesuatu yang dia simpan gitu loh. Kamu tidak akan mampir ke video ini kalau kamu tidak mencurigai sesuatu di balik sikapnya ini, kecuali memang Anda hanya ya fun aja untuk lihat video ini, nggak ada masalah ya. Tapi ya memang dia hadir di sini adalah untuk ya karena memang masih ada rasa sayang yang kuat gitu. Dan yang pasti ini adalah video untuk fun aja, jadi bisa resonate juga tidak resonate karena ini banyak energi yang ditarik tentunya. Dan untuk kalian yang mau personal reading, ingat bahwa personal reading itu ada lebih detail, lebih ke energi personalmu. Namun tarot bukan sesuatu yang kalian bisa jadikan pegangan 100%. Jadi Z tidak memaksakan ya. Namun ketika Anda meminta saya atau siapapun tarot reader untuk membacakan kartu tarot, diharapkan kalian juga memahami bahwa kami bukan hanya membacakan untuk tujuan hiburan aja secara personal, karena kami betul-betul menarik energi. Jadi kami harapkan adalah apa yang kami sampaikan ini ada maknanya terhadapmu gitu ya, untuk kalian yang memang mau dibacakan kartu tarot. Tapi kembali lagi, keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Oke. Nah, ini ada death di sini. Ini kita bicara general reading ya, bukan personal reading. Kalau general reading di sini sih terbacanya untuk kalian yang ada di pal 4. Dia terhadapmu ini lagi di fase selesai, nggak mau maju lagi. Dan dia juga dia bukan apa ya, kayak hati dia tuh kayak bukannya nggak mau maju ya, karena memang masih ada perasaan sayang, cinta, dan memang sama kamu mungkin keadaannya sekarang masih bersama. Ya, ada beberapa dari kalian yang masih bersama, masih komunikasi dan masih saling menunggu ya. Ada 3 of Wands di sini. Tapi death-nya di sini tuh kayaknya hati dia tuh kayak udah beku gitu loh. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Oke. Ada event, ada sesuatu yang terjadi dan yang mungkin kamu juga tahu itu apa. Kalau kamu tidak tahu, mungkin kamu juga harus kontemplasi, perenungan diri. Meskipun begini ya, saya ada dapat sinyal nih. Meskipun dia yang selingkuh misalnya, tapi sepertinya di sini ada dimulai dari dirimu juga nih. Ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman sehingga dia pergi, gitu. Sehingga dia mendua. Tapi dia masih punya perasaan sayang sama kamu. Makanya di sini kartunya strength, bertahan, mountain. Jadi kalau saya bilang sikap dia berubah-ubah karena yes, I love you, yes, I hate you gitu ya. Ya aku cinta kamu, ya aku benci kamu. Jadi kayak naik turun energinya. Jadi mood dia jadi swing gitu. But yes, the lovers, kamu sayang dia, dia sayang kamu. Kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi, dan tidak mau saling menyakiti. Cuman ada sesuatu yang membuat hati dia seperti kayak mati. Seperti kayak ada jurang yang sudah selesai gitu, nggak bisa dilanjutkan kembali. Ada jurang di situ yang besar, ya. Padahal rasa sayang itu kuat loh, baik dari kamu maupun dia. Tapi event atau sesuatu yang terjadi di antara kalian itulah yang membuat dia mempertanyakan situasi hubungan ini. Makanya dia menggantung. Ada kala di mana dia masih perhatian, seling kali dia malah menghilang.
Dear ini menurut saya ya, di sini energinya lebih ke dia mencintai. Makanya my last card itu sebenarnya kartu The Lovers. Dan bahkan di sebelahnya tuh kartu Three of Wands. Jadi kalau saya bilang dia masih menunggu atau masih berusaha untuk bisa mempersatukan atau mengembalikan hubungan kalian lagi. Grounding kok. Memang dia harus lebih bisa mengkoneksikan diri dengan semesta ya, kontemplasi diri, penyendirian. Kalau saya lihat memang sebetulnya itu yang dia butuhkan, bukan hal lain yang notabene-nya hal-hal yang mungkin kamu juga ikut ambil bagian di dalamnya. Enggak, kasih dia waktu kalau memang dia mau menyendiri, karena memang itu yang terpenting. Jadi di balik sikapnya dia itu tersimpan perasaan sayang yang masih besar, sama halnya dengan kamu, tapi juga tersimpan perasaan benci. Daripada dia terus menimbang yang mana yang si benci atau yang si cinta, yang dia itu sebenarnya perasaannya ada terhadap kamu, biarkan dia berpikir dulu. Itu dia perlu grounding, dia perlu sendiri, dan dia perlu menyatu dengan alam. Dia perlu pergi ke alam bebas, dia perlu sendiri supaya dia bisa memulai awal yang baru dengan dirinya dan denganmu gitu. Sebenarnya ada rasa cinta, rasa sayang. Kalau kamu membiarkan dia, ya sudah, kalau sayang padaku ya sudah seperti ini aja, kamu tidak perlu menyendiri atau apapun gitu, aku akan temani kamu. Tapi pada dasarnya kan masih ada perasaan yang gak nyamannya itu kan yang sebenarnya yang perlu diperbaiki. Jadi yang gak bisa juga kalau kalian meminta dia untuk ya sudah dong, maksudnya nanti kan juga akan selesai gitu ya. Enggak, maksudnya ya sudah, itu yang penting kan juga sudah sayang. Ya sepertinya kalau saya bilang kalau memang masih ada perasaan yang menggantung, itu lebih baik diselesaikan gitu. Dan lebih baik, ya pastinya dari dia, bukan dari kamu gitu. Dia perlu dipurify, dia perlu dimurnikan, biar jelas biar jelas perasaan dia terhadap kamu dan perasaan dia terhadap diri dia sendiri, supaya dia bisa menganalisa perasaan dia gitu. Sebenarnya sayangkah atau bencikah, ingin bersamakah atau ingin berpisahkah, ingin bertahankah atau ingin mengubah keadaan yang sekarang, inginnya bagaimana ya. Jadi sebenarnya ini yang penting di sini, changingnya, perubahannya sebenarnya yang penting. Bicara soal cinta sih sebenarnya menurut saya ya cinta ya, karena The Lovers di sini. Tapi di balik perasaan dia, di balik sikapnya dia itu ya, dia juga ada perasaan benci, kesal, ada yang dendam malah. Ada yang kayak kalaupun dia ada orang lain, maksudnya kalau dia selingkuh hati pun, sebenarnya kan ada sesuatu yang bermula dari kamunya gitu, yang belum beres, yang dia mau bereskan, sama yang ada dalam dirinya dia sendiri juga gitu. Sambil kamu membenahi diri, biarkan dia membenahi diri juga. Karena you guys masih saling mencinta, kalian berdua masih saling mencinta. Jadi keadaan kalian sekarang ini, yes, still loving each other. Oh my god, oh my god, my god, my god. Itu The Lovers, ini The Lovers, ini Lenormand, itu Tarot. Itu kalian sebenarnya keadaannya sekarang, aduh, ini nggak bisa, kayak nggak bisa yang pokoknya udah fix deh. Kalian saling mencinta, ya. Oh my god banget, apalagi kartunya deketan lagi. Aduh, that is your situation. Itu adalah situasi kalian saling mencinta. Jadi kalau kamu bertanya tentang sikapnya dia, kenapa begini, kenapa begitu, ya situasi aja. Dan apalagi ini adalah general reading ya,
masing-masing dari kalian punya cerita kalian masing-masing. Yang juga sih nggak bisa dari 1000 dari kalian saya ceritakan semua, 100.000 dari kalian saya ceritakan semua, saya tidak bisa. Gitu. Tapi saya mendapatkan love, saya mendapatkan cinta, saya mendapatkan care, saya mendapatkan rasa sayang. Setiap kali Zi buat pilih kartu atau video-video YouTube, itu sebenarnya saya butuh energi dan mood yang saya kumpulkan begitu lama. Tapi ya, ada tapinya nih. Ketika saya sudah bacakan, saya betul-betul mengalir dengan cerita-cerita dari kalian, energi-energi dari kalian. I do feel that. And it's love ya, saling mencinta. Dan gak ada ego untuk memiliki, hanya ada emosi yang masih ada di situ. Dan kemungkinannya memang ada peran wanita ketiga, atau peran seorang wanita, atau memang ini kamu, kalau kamu yang wanita atau dia yang wanita, di sini yang paling berperan dalam menciptakan kondisi ini. Jadi yang wanita di sini mungkin memang harus berbenah diri. Karena kalau dia yang wanita, dia sampai menjauh. Atau kalau kamu yang wanita, dia yang cowok sampai menjauh. Atau dingin, bukan menjauh tapi lebih ke dingin atau ghosting. Karena ada sesuatu yang memang harus dibereskan dulu. But the love is real. Cintanya itu nyata banget. Orang kalian itu sudah punya ikatan yang kuat. Very strong. Ikatan yang sangat kuat. Jadi, kalau kalian sudah dipersatukan oleh yang kuasa, jangan memisahkan diri kalian hanya karena suatu keadaan yang mungkin menurut kalian tidak bisa diselesaikan. Cari jalannya, ya. Kalau keadaannya dia seperti dingin atau apa, coba carikan situasi. Karena tuh ada Two of Cups, karena tuh ada The Lovers, karena ada love di sini. Dan karena memang itu perasaan kalian, kartu tarot ini adalah representasi dari energi yang kalian rasakan. And I do absorb, saya menarik ya, I attract so many energies, banyak energi. Bisa saja resonate, bisa juga tidak. Tapi beberapa energi dan siapapun kalian yang ngambil part 4 ini, banyak energi yang ditarik yang memang betul-betul masih sayang sama si dia yang Anda pikirkan, dan dia juga yang kalian pikirkan juga masih sayang pada kalian. Oke. And so seperti itu, semoga membantu. This part is so about love ya. Dan saya harapkan memang betul-betul mencinta, sayang, mencinta, sayang, dan lanjutkan terus, karena pejuang cinta itu pasti ada akhirnya yang bahagia. Oke, itu dari Z. Semoga membantu kalian semua, dan semoga kalian semua berbahagia selalu. Dan terus berpikiran positif, karena pikiran positif adalah imun terbaik untuk tubuh kalian. Z pamit dulu.